Salam jumpa para pencinta sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga saudara-saudari Bapak Ibu sekalian diberkati dan dilindungi Tuhan dalam seluruh hidup. Saudara-saudariku terkasih, jika sakit, kematian adalah upah yang harus kita tanggung atas dosa-dosa kita, maka saya sangat yakin tidak ada satupun di antara kita yang masih hidup. Itu pandangan berdasarkan apa yang kita gumuli selama hidup, bahwa terkadang orang meninggal, di samping ada yang merasa sedih karena merasa kehilangan, ada yang menertawakan, biarkan dia mati karena dia orang berdosa. Atau ketika ada orang yang terjerat dalam masalah tertentu, ada orang yang berempati dan mau menolong, tetapi ada yang mengatakan, rasakan. Itulah akibat dari dosa. Saudara-saudariku terkasih, terlalu sempit dan gampang kita menilai hal serupa hanya berdasarkan emosi kita terhadap realitas atau terhadap seseorang. Hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk melihat bagaimana betapa murah hatinya Tuhan terhadap kita manusia, orang berdosa ini. Sehingga ukuran keberuntungan dan kematian bukan tergantung pada orang berdosa atau orang suci, tetapi tergantung pada kemurahhatian Allah. Dalam bacaan pertama dari kitab tambahan Daniel, Azaria ketika hendak dimasukkan ke dalam api yang bernyala-nyala, ia berseru memohon kepada Tuhan supaya diampuni segala dosanya, dan semoga persembahan diri yang korban di dalam nyala api itu menjadi korban yang sempurna karena melibatkan seluruh jiwa raganya, karena mereka berdiri di atas kebenaran Allah. Ia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemurahan hati, memperlakukan mereka sesuai dengan kemurahhatian Allah. Azaria tidak menuntut, Azaria tidak mempersalahkan siapapun. Azaria hanya memohon semoga Tuhan memperlakukan mereka dengan murah hati. Mengapa ia meminta demikian? Karena Azaria adalah orang yang beriman dan percaya kepada Allah, sehingga ia tidak melarikan diri dari ancaman dipanggang dalam nyala api, tetapi ia berserah karena ia yakin bahwa Tuhan akan bermurah hati kepadanya. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil ditampilkan kepada kita soal pengampunan. Bagaimana raja itu bertindak
menggambarkan pribadi Allah yang mengampuni hambanya yang memohon untuk melunasi hutang-hutangnya. Raja ini melunasi hutang-hutangnya, memaafkan dia, tetapi apa yang terjadi adalah setelah ia keluar dari hadapan raja, ia mencekik kawannya yang berhutang kepadanya. Ini soal kemurahhatian, soal kita murah hati atau tidak. Dasar bagaimana kita diminta untuk bermurah hati adalah kita menerima berlipat ganda pengampunan dari Allah. Ini yang perlu kita catat. Mengapa kita harus mengampuni sesama kita dengan segenap hati tanpa ukuran? Karena demikianlah yang Allah perlakukan kepada kita. Karena jika Allah tidak memperlakukan kita demikian, pasti kita tidak selamat sampai saat ini. Saudara-saudari terkasih, kedua bacaan hari ini mengajak kita untuk menyadari hal yang pertama adalah bahwa Allah begitu murah hati kepada kita, terutama terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Dan pengampunan Allah ini, bermurah hatinya Allah terhadap kita, inilah yang perlu kita pakai untuk hidup dengan sesama kita. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita dengan murah hati, terutama mengampuni dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita semua.